hu aha hu aha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miqdariha wa kasrin nuqur wa mudafatiha wa
akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah merangkumkan kita dalam kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Fathur Rabbani minggu kemarin, apabila seseorang, kata beliau, wa ijatamma haja fi haqqi, orang itu sudah mengamalkan audiyat syariah, melakukan saja apa yang diperintahkan oleh syariat agamanya, dilakukan saja tanpa berpikir soal benar atau salah. Allah itu mengatur apa yang di dalam agamanya. Dia lakukan dengan sabar, dia penuhi zahirnya, dia penuhi pula batinnya. Misalnya kalau mengerjakan sholat itu harus dengan niat, dia tidak berontak. Setiap dia mengerjakan sholat disertainya lah niat untuk mengerjakan sholat. Semudah itu saja dia dapat lakukan terus bagian-bagian yang lain. Syara qalbahu munawwiran, jadilah hatinya itu munawwiran, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza aqaja say'an min yadi syar'i istaghna qalbuhu. Bila semua syariat itu dilaksanakannya saja, apa yang didengar mungkin syariat itu dari lingkungannya, dari guru-guru di kampungnya, dari kiai-kiai yang ada di dekatnya, atau di mana saja dia mendengar tentang syariat agama itu, maka istaghna qalbuhu, pastilah orang itu sudah akan mendapatkan yang disebut dengan kecukupan di dalam hatinya. Tenanglah hati. Subhanallah. Ini kan sudah bagus nih, banyak sudah kan orang seperti ini kan. Apalagi kalau sekarang ini gairah keagamaan itu sudah luar biasa kan? Sudah bagus. Gairah keagamaan itu sudah meluas. Gairah keagamaan itu sudah luar biasa. Maka orang itu istaghna qalbuhu, dia sudah pasti bahagia. Nah, tetapi persoalannya sampai di situ saja kan? Itu hanya menganut yang disebut dengan aturan. Kita hanya melaksanakan yang disebut dengan aturan-aturan yang umum dalam keagamaan kita. Ada kan orang sudah sholat 5 waktu sudah cukup. Dia tidak menuntut ilmu lagi. Dia tidak mungkin mendengarkan ingin menambah hakikat keagamaan yang dipelajarinya, yang dipenuhinya selama ini sudah baik atau tidak. Dia sudah mengerjakan sholat, dia sudah mengerjakan puasa, mungkin dia sudah mengerjakan haji, sudah merasa cukup dia. Maka kata saya, wa talaba ilhamal haqqi ta'ala. Ada lagi persoalannya, ialah bagaimana dia berusaha menuntut ilham, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal ilhamahu amun fi kulli syai'in, karena ilham itu berurusan dari sekian umum, bagian umum dari kehidupan kita beragama. Begini, ketika orang hidup, dia merasa misalnya rezekinya sempit, timbul keperluan kan? Dia ketika hidup merasa rezekinya sempit. Akhirnya dia mencari-cari dengar dengan guru agama, kiai-kiai di kampung, ya kan? Orang-orang di sekelilingnya, bahwa menurut yang dia dengar harus mengamalkan ini, harus mengamalkan ini. Lalu dia mencoba mengamalkan itu. Sebagian mereka ada yang berhasil, sebagian mereka ada yang tidak berhasil. Dia terus mencari. Sebagian yang tidak berhasil, ini sakit hati. Bahkan mungkin menyimpulkan, nah ini mulai bahaya dia. Di rentang waktu di situ ketika itu mulai dia berbahaya. Aneh katanya. Makin saya rajin sholat saya,
makin saya rajin membaca amalan, malah amalan rezeki, kenapa rezeki saya makin sempit? Ya enggak? Ya kah? Sering itu terjadi itu. Aneh, padahal aku ini sering berbuat baik kepada orang, kenapa tiba-tiba aku ini diurung banyak musibah? Misalnya bencana, rumahku kebakaran, rumahku kebanjiran. Di Banjar kebanjiran, ya memang Banjar daerah air ya. Begitu. Atau mencari jodoh belum juga ketemu. Padahal sholat tarawih sudah 20 rakaat dikerjakan. Itu ujian. Maka diperlukan padanya ilham Allah Subhanahu wa ta'ala yang menitis ke hatinya, yang ilham itu, ujar Syekh, diberikan Allah kepada semua manusia. Di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah apa ya? Asyam ya, surah Asyamsu ya. Ya, Quran surah Asyamsu. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujuraha wa taqwaha. Ilham yang fujur, keburukan, dan ilham yang sifatnya ketakwaan. Ada sebagian orang mungkin menjadikan setelah itu, ya bukan kafir, tidak, dia tidak menjadi tidak bersemangat lagi mengerjakan amal-amal syariahnya, sholatnya malas dia. Kenapa? Sholat, bahkan mungkin ada pernah mendengar ya, makin sholat banyak jar, makin sempit rezeki jar. Baik aku tidak sholat lagi jar. Nah, itu akhirnya tidak mengerjakan sholat. Yalah, ada yang makin kita berbuat baik jar, kita berbuat baik ini sekedarnya aja lah jar. Kenapa? Belum tentu juga kita baik jar, mendapatkan imbalannya dari orang. Aku jar makin banyak mengamalkan sedekah. Kalau orang katanya bertambah rezeki, aku jar makin sempit sekarang jar. Bahkan hartaku habis sekarang ini gara-gara dulu aku bersedekah. Oh, banyak bersedekah. Nah, ini namanya adalah, yang didapatnya adalah ilham fujur. Ilham fujur artinya ilham yang buruk pada dirinya. Sifat buruk yang sudah ada pada dirinya timbul karena manusia itu sendiri lembahnya adalah lembah keburukan. Bagaimana melawan keadaan itu? Satu-satunya cara yang melawan itu adalah namanya ilmu. Jadi ilham perlu ada lagi ilmu. Yang ilham itu tentu didasarkan pada ilmu juga sebenarnya. Jadi ini yang penting, bahwa kita hidup itu tidak cukup dengan satu pengertian saja, sekedar mengamalkan syariat saja. Bahwa itu memang cukup tenang hati kita ketika kita melewati penghidupan ini, kita jalani penghidupan ini, terjadi banyak problem dalam hidup kita ini. Tiba-tiba kita sakit, ya lah, ya kan? Adakah pernah di sini yang tidak pernah sakit? Sakit tiba-tiba, sakitnya diperiksa ke dokter, kata dokter ini, kita turuti dokter, ternyata tidak mau sembuh juga. Sama Pak Loy pernah ke dokter, Pak Loy sudah 6 bulan berobat, enggak juga sembuh-sembuh. Didatanginya dokter, dok, kenapa saya ini tidak mau sembuh dok ya? Oh iya aja dokter. Padahal sudah saya diturutilah aturannya, jar dokter, aturan cara minum obat apa sudah dituruti semua. Kayak apa aja dokter nurutinya? Kan dituliskan di dalam obat itu kan ada tulisan disimpan di tempat yang rapat, ya, ditutup dengan rapat, ya lah, disimpan di tempat yang kering, aman, dan dijauhkan dari anak-anak. Nah sudah saya lakukan dok, kayak diminum aja dokter, kadang aja dok, disimpan aja. Nah, di dalam kitab Haqaiq Anitasawuf li Syekh Abdul Qadir Isa, beliau berkata, wakila, bisa disebut kata beliau, ilham itu al-ilham ma waqa'a fi qalbi
min ilmin. Ilham yang baik itu, ilham yang disinari oleh petunjuk Allah itu ialah ilham yang kita inginkan, itu ialah ilham yang baik, ya enggak? Yang min ialah yang terletak di hati seorang mukmin, min ilmin, dari suatu yang menghasilkan ilmu di dalamnya. Wa huwa yad'u ilal amali min ghairi istidlalin bi ayatihi. Yang dengan ilham itu kita tidak perlu lagi mencari dalil, tapi timbul langsung yakin kita terhadap sesuatu. Itulah ilham yang sebenarnya. Ilham setelah kita menjadi muslim, ilham bukan lagi soal baik dan buruk, tapi ilham yang sudah mengarahkan kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata kita selama ini ketika mengamalkan syariat itu diembeli oleh keyakinan-keyakinan yang bukan pokok masalahnya. Kamu kalau dekat dengan Tuhan nanti rezekimu bertambah, ya kan? Padahal orang yang dekat itu tidak ada hubungan soal rezeki. Soal rezeki itu soal takdir Allah, soal kekuasaan Allah memberikan kepada kita, ya enggak? Tapi karena sudah pikiran kita seperti itu, kita taat, kita sholat, kita ibadah, kita mengerjakan syariat, tiba-tiba kenapa rezeki kita menjadi sempit? Terkejut kita, karena awalnya kita salah memahami. Bila mendekati Allah, bila taat itu akan banyak rezeki. Harusnya bagaimana? Itu hanya harus didasarkan pada persangkaan saja, jangan diletakkan sebagai akidah kita. Jiwa kita terhadap Allah harus murni. Allah yang kita sembah ini, Allah yang kita agungkan ini adalah Allah yang maha kuasa, segala-galanya, segala hal yang bernilai, pikiran makhluk dan sumber apa yang lain itu tidak ada, itu di bawah kekuasaan Allah. Bahwa orang mengabdi kepada Allah itu bukan karena soal rezeki. Orang mengabdi kepada Allah itu bukan soal nyaman dan tidak nyaman, tapi soal bahwa mengakui ahad Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikirnya ada hu ahad, hu ahad, hu ahad, tidak ada embel. Mau kena penyakit, mau tidak kena penyakit sama saja. Tuhanku adalah Allah, Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah. Bib, sini Bib. Nah, Bib. Wal ilham imma ayyakuna min kibalillahi ta'ala au min kibali malaikatihi. Alhamdulillah. Duduk Bib. Ilham itu terkadang langsung dari Allah, timbul yakin. Kadang-kadang melewati malaikat, terjadi dialog dengan malaikat mungkin, atau paling umum saja dulu dari Allah. Timbul yakin. Yakin itu bagaimana? Yakin tadi tidak ada rupa-rupa yang lain, tidak ada perkiraan yang lain tadi. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan sekalian alam semesta ini. Seperti Nabi Ibrahim, inni aslamtu birabbil alamin. Nabi Ibrahim, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim menuhankan Allah itu, mengakui Allah itu tidak ada embel-embel macam-macam. Apakah dekat dengan Allah itu banyak rezeki atau sedikit rezeki? Tidak ada. Apakah mendekati Allah itu lalu dekat atau banyak jodoh? Tidak. Kenapa jadi aku selama dekat dengan Allah ini istriku hanya satu aja, tidak 4 misalnya? Tidak ada seperti itu, tidak ada. Ya kah? Hidupku akan bahagia atau tidak ada embel-embel itu, tidak ada. Satu saja, bersih hatinya, mengakui Tuhan sebagai Allah. Ini keyakinan yang luar biasa. Inilah yang disebut oleh Syekh itu, dia sudah memenuhi maksud daripada tujuan syariat agamanya. Sedikit lagi. Fayat qalbuhu wa yanjuru ilhamal haqqo ta'ala. Maka menjadilah hatinya itu menjadi bertakwa, berkualitas takwa. Bukan sekedar merasa tenang saja menjalankan syariat, tapi takwanya sudah bersih. Allah adalah Tuhanku, itulah aku mengakui.
Kan soal Allah memberi kekayaan itu kan sifat Allah aja kan? Iyalah. Jadi kita dengan Tuhan ini, nih rumus, nih lah Allah, maksud saya sedikit aja lah. Nah, oh bukan. Ya sekali-sekali paham ya. Mau Kak Sudami? Anyar aja nggak mau? Hah? Oh udah. Teringat lagi mute itu. Nah, coba lihat dalam layar. Dengan Allah itu, ini Allah. Allah yang kita akui ini adalah Zat lah. Zatullah ya lah. Zat Allah. Sebenarnya yang ada itu hanya Zat Allah aja. Cuma bagaimana menjabarkannya, menerangkannya, perlu ada yang namanya sifat. Yalah. Jadi sifat ini hanya penjabaran. Hakikatnya Zat aja ada. Alam semesta ini ada karena diadakan Allah. Jadi yang sebenarnya tidak ada. Alam semesta tidak ada. Kita tidak ada. Sebelumnya tidak ada kita. Yang ada itu siapa? Yang ada itu hanya Allah. Bahkan sebelum ada ucapan kita tentang ada Allah, Allah sudah ada. Ya Allah. Nah. Jadi yang kita Tuhan itu siapa? Hakikat itulah, Zat Allah itulah. Namun kita manusia karena kejahilan kita perlu pemahaman tentang siapa sih Allah. Ketika kita bertanya tentang siapa Allah, itulah harus ada penjabaran yang disebut dengan sifat-sifat Allah. Kenalah kita Allah tuh wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, yalah. Sami'un, basirun, ilmun, hayun. Dari situ kita lalu bisa mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal ibadah kita kepada Allah itu adalah kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena embel-embel tadi itu. Nah, embel-embel penggiring ini tadi itu kadang-kadang bisa menguatkan kita, kadang-kadang bisa menjadikan kita, jangan-jangan bisa kita justru menjadi lemah hati kita beribadah, mengabdi, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati itu, kata Syekh. Kesimpulannya, lakukan agama itu dengan bersih, mengabdi kepada Allah, bukan karena embel-embel, bukan karena padilat apa-apa. Tanamkan di dalam hati kita, ya kah? Yang lain-lain itu kita lihat hanya yang menyipati saja. Artinya bisa lepas, bisa tidak. Ya, mudah-mudahan. Lalu kita hanya berkata, mudah-mudahan dengan ketaatanku kepada Allah menjadi nyamanlah hidupku di dunia dan akhirat. Itu saja. Mudah-mudahan ya nyaman. Kita tidak memastikan karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa mitariha Muhammadin
seorang diri